Tukang makan es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast Redaksi 7. Hari ini kita akan ngobrol santuy bersama salah satu anggota Komisi 2. Beliau ini cukup ditahu namanya saja, tapi jati diri dan juga profil masih umum. Untuk itu langsung saja, ini dia Pak Sarno. Halo Pak Sarno, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Nah, kebetulan Pak Lutfi dan juga teman-teman Redaksi 7 ingin mengenal lebih dalam nih tentang nama lengkapnya Bapak, tempat tanggal lahir, suku, dan maupun jabatannya. Mungkin bisa diceritakan Pak sama teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih kalian berdua dan semua. Perkenalkan, nama saya Suharno. Saya lahir 3 Maret tahun 1965. Sudah 55 tahun Masya Allah. di Kota Seragen, Jawa Tengah. Jawa. Saya merantau ke Kalimantan sejak lulus SMA tahun 83. Mbak, belum pada lahir Belum. Ya, cukup lama. Ya, waktu itu saya ingat betul ketika berangkat itu pas gerhana matahari total. Jadi siang-siang itu gelap. Saya ingat betul, sehingga masih ingat sampai sekarang walaupun sudah 35 tahunan barangkali. Nah, kemudian saya pertama kali merantau tahun 83 di Samarinda. Waktu itu terus terang ya kita mencari pekerjaan. Nah, saat itu pekerjaan yang paling mudah saat itu menjadi guru. Nah, saat itu tahun 83 itu orang nggak mau jadi PNS, itu nggak mau. Karena apa? Waktu itu perusahaan-perusahaan kayu masih banyak. Sehingga orang nggak mau jadi PNS karena gajinya kecil dibanding dengan kalau kerja di pabrik kayu. Maka ada istilah banjir kap waktu itu. Gaji mereka itu di perusahaan bisa 5 kali lipat dibanding kalau menjadi PNS. Cuma waktu itu saya kan nggak ngerti ya. Teman-teman saya ada yang kerja perusahaan, saya ngelamar jadi guru. Waktu itu ujian SMA, banyak orang yang nggak mau jadi guru. Akhirnya, padahal jasa saya bukan keguruan, jasa saya itu dulu SMA-nya saya semia. Yaitu kalau sekarang SMK ya. Kalau dulu jurusan tata buku. Kalau sekarang akunting kalau nggak salah ya. Nah, cuma saya sebetulnya tidak mempunyai basic sebagai guru. Cuma namanya orang cari pekerjaan, adanya itu ya akhirnya saya ikut daftar di training selama 4 bulan. Di training 4 bulan jadi dikasih pembekalan lah, didamping metodologi waktu itu. Akhirnya setelah 4 bulan saya diangkat menjadi PNS ya, mengajar di SD 40 Samarinda. Samarinda dulu. Ambil Kuliahnya Samarinda ya Pak? Saya kuliah di Samarinda di IAIN, sekarang UIN ya. Tahun berikutnya, jadi saya 83 lulus SMA, 84 baru saya kuliah di IAIN. Waktu saya ngajar itu guru olahraga ya, Bu ya. Olahraga ya. Nah, guru olahraga, kemudian kuliahnya di IAIN karena kebetulan saya punya teman guru agama yang bujangan juga, sehingga saya kuliah di situ. Pendidikan agama. Tarbiyah. Kemudian setelah lulus tahun 89, tahun 91 saya dapat informasi bahwa di Untang, di Bidatra itu ada penerimaan guru di SMA, guru agama. Kemudian saya daftar ke situ di Bidatra, alhamdulillah diterima sehingga PNS saya lepas. Emang aneh ya, dulu PNS keluar kerja di swasta dulu karena memang ya terus terang kita jujur saja kesejahteraan lebih bagus ya waktu itu. Sekarang PNS ya Allah sudah kesejahteraan lebih bagus. Ya 91 saya mengajar di SMA Bidatra, mengajar agama, kemudian sampai 2011 saya resign karena saya punya usaha juga ya. Saya saat ini lagi fokus ke usaha saya, peternakan ayam, ayam di daerah itu mungkin sekilas ya. Kemudian anak saya 2, yang pertama kuliah di UGM jurusan kedokteran hewan, perempuan, Siva namanya, itu sekarang sudah koas, tapi karena ini corona ya koasnya di rumah saja. Dan adiknya Safik juga sama-sama kuliah di UGM mengambil sastra Inggris semester 5 ya, makanya di rumah ya karena anak lockdown sejak mulai April kemarin juga katanya datangan ke Jogja ini. Dan nantilah kalau sudah habis habis kelulusan ini. Nah, untuk hobinya Bapak sendiri ini apa sih Pak, kalau boleh tahu? Saya sejak bujangan itu badminton. Sekarang masih aktif Pak? Masih. Saya kebetulan masih di komplek PD Badak, tinggal saya di Hop 2. Hingga saya masih rutin badminton di SD Bidatra 3 kali di setiap Senin, kemudian Rabu dan Sabtu. Badminton sama bulan, walaupun saya sudah nggak di Bidatra, tapi saya masih punya hubungan baik dengan teman-teman Bidatra, jadi sehingga walaupun sudah pensiun masih bisa ya mendapatkan fasilitas hanya sekedar untuk badminton itu. Cuma karena ini lockdown sudah berapa bulan ini, karena memang tidak boleh masuk ya, agak ketat di Badak, sehingga mungkin 2-3 bulan ini sudah gantinya jalan kaki aja kalau pagi seperti itu. Tapi nanti kalau insya Allah kalau sudah normal ya kita kembali lagi main badminton lagi.
Pak, tadi kan Bapak kuliahnya di Samarinda ya? Ya, Nah, selama kuliah itu mengikuti organisasi apa aja nih? saya organisasi ketika mahasiswa saya di HMI, HMI. Himpunan Mahasiswa Indonesia. Cuma saya sebagai saja anggota nggak pernah jadi pengurus. Ketika ada pelatihan hanya saya ikut ya kegiatan pengajiannya saya ikut. Pengajiannya. Cuma kalau aktif sebagai pengurus enggak. Nah, Kemudian kalau di Bontang saya organisasi waktu itu saat tahun 90 berapa ya 5-an itu ya. Saya sempat menjadi ketua PKPRMI di KPRMI. di Bontang ini, termasuk yang perintis TK TPA ya, TK Al-Quran dan TPA dengan teman saya yang di Depak namanya Pak Nabhan sekarang di Samarinda, dan almarhum Pak Khairul Umam yang barusan kemarin dipanggil oleh Allah. Saya itu merasakan kemudian karena sama-sama ya perjuangan ketika perintis TK TPA yang ada di Bontang. Itu sekilas tentang Dari pengalaman-pengalaman tersebut, Pak, organisasi apa sih kesan yang paling membekas banget nih yang Bapak ingat dari kalau di organisasi? HMI jelas ya, karena memang di situ kita dilatih untuk kepemimpinan ya, cara berpidato, cara menghadapi orang, kemudian juga ada kajian-kajian keislaman ya, pengajian-pengajian kalau sehingga paling tidak menambah wawasan kita ya terhadap agama kita Islam khususnya. Itu kalau yang di kemudian di BKM juga kita melatih, karena saya punya basic organisasi di HMI sehingga saya bisa di BKM ini insya Allah tidak kesulitan lah mengelola organisasi itu. Sudah punya bekalnya, Pak ya? Ya paling tidak sudah ada lah sedikit bekal ketika saya di kampus ya ke HMI itu bekal basic saya untuk mengelola atau memimpin sebagai ketua BKM saat itu. Oke. Pak, berawal dari seorang pendidik, terus Ya. seorang perintis BKPRMI. Lantas sekarang beralih mengabdikan diri ke rakyat. Apa nih Pak latar belakangnya yang membuat kita untuk beralih nih? Jadi begini, sebetulnya saya itu tidak punya basic politik, saya nggak punya. Sebenarnya. Nggak punya. Cuma kan kita gini ya, saya itu di BKS, saya jadi pengurus ya, kemudian diberikan amanah untuk menjadi caleg di Bontang Selatan. Di BKS itu kita nggak minta ya, jabatan nggak minta, tapi kalau diminta itu nggak boleh nolak. Konsepnya seperti itu. Jabatan itu jangan diminta, tapi kalau diberikan amanah nggak boleh nolak. Konsepnya seperti itu. Ya, sebenarnya saya nggak punya ini ya basic politis, nggak punya latar belakang, saya bukan dari orang politik juga, tapi karena saya sudah ya masuk ikut gabung di kepengurusan PKS, kemudian diamanahi oleh partai untuk menjadi calon di Bontang Selatan. Saya sudah 2 kali ya, 2014 saya dicalonkan juga, kemudian 2019 itu. Biasanya orang Jawa bilang tuh manut gitu Pak ya? Ya karena memang sudah seperti itu, kita nggak boleh nolak karena ini amanah, kan kasih, nggak boleh ngejar, tapi kalau dikasih nggak boleh nolak. Konsepnya seperti itu, ini amanah. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan saya di parlemen ini bisa membawa aspirasi masyarakat lah. Selama perjalanan dengan sedemikian rupa, apa sih Pak kisah inspirasi yang bisa Bapak tawarkan ke pemuda milenial saat ini agar lebih bisa menularkan semangatnya gitu Pak? Kalau saya begini, saya terpicu untuk bersemangat ya, untuk dan sebagainya itu saya sering baca biografi orang-orang yang sukses. Oke. Ya, saya juga ada usaha kecil-kecilan, saya baca ya biografi orang-orang yang sukses, ya, termasuk juga tokoh-tokoh politik saya baca juga. Ya termasuk saya lebih suka itu Pak Habibie, itu termasuk salah satu di antara idola saya ya, dari masyarakat orang kampung, tapi bisa mengangkat ya dia menjadi tokoh nasional bahkan internasional. Saya berharap para pemuda ini juga untuk memberikan inspirasi, carilah apa ya, baca-baca buku yang bisa menginspirasi ya, biografi orang sukses itu bisa memacu kita ya. Karena mereka itu rata-rata juga bukan dari golongan atas juga, rata-rata dari bawah merangkak. Bagaimana perjuangan mereka itu sehingga sampai puncak. Jangan lihat hasilnya saja, prosesnya itu yang penting gitu. Kadang-kadang kita nggak memperhatikan, wah itu orang sukses, yang nggak tahu bahwa dulu juga berdarah-darah. Benar-benar. Ya sama kita orang yang mungkin yang duduk di pemerintah dan sebagainya. Saya pikir ya karena itu kan bukan warisan, nggak bisa diwariskan juga. Benar-benar. Jangan harus ada perjuangan. Maka yang penting semangat, pantang menyerah. Orang sukses kan menurut saya, orang sukses itu bukan hanya orang pintar, enggak, tapi orang yang pantang menyerah, orang yang gigih. Ya bukan orang pintar-pintar kalau nggak gigih. Saya punya pengalaman ya, saya ngajar kan lama, 28 tahun. Saya perhatikan anak-anak murid saya dulu yang sukses-sukses bukan ketika sekolah prestasinya bagus sama, tapi dia orang anak-anak yang pantang menyerah ini, yang pintar sampai ranking-ranking. Ya kalau yang nggak gigih, belum tentu dia mendapatkan kesuksesan gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi ya, dan siapa yang memacu itu adalah diri sendiri. Motivator utama itu bukan orang lain, dirinya sendiri. Kalau kita bisa mengalahkan sifat-sifat
malas kita, sifat negatif kita, insya Allah. Ya orang lain itu kan sebagai pemicu saja ya, Pemicu. tapi ujung-ujungnya diri kita juga. Kan gitu loh. Itu mungkin ya sebagai agar para pemuda itu bisa memacu semangatnya. Pantang menyerah, Pantang jangan menyerah. menyerah. Apalagi ke depan ya kita globalisasi itu persaingan semakin ketat. Kita Benar-benar. tahu ya orang-orang luar sana itu kan luar biasa gigitnya. Benar banget. Apa luar Jauh negeri ya? Dari perjuangan ya kita mungkin jauh. Kalau kita nggak mau dikuasai orang lain, ya mulai sekarang kita harus persiapkan. Pantang menyerah, bikin banyak belajar, berani mencoba. Nah, kadang-kadang kita itu ya kalau kita menjadi mahasiswa, jangan berpikir nanti saya kerja di mana. Kalau kita pikiran kerja ya mindset kita, otak kita sudah dicetak menjadi pekerja. Coba kita bisa nggak menciptakan pekerjaan? Mulai sekarang itu harus. Jadi kalau otak kita itu sudah sejak awal itu nanti kerjanya kerja terus, sehingga itu mencetak. Kita mengarahkan kita, ibarat sopir itu kita diarahkan ke, ini mindset ini kan ibaratnya sopir. Kalau mindset kita kerja ya tidak mana-mana cari pekerjaan, tapi kalau kita bisa mindsetnya berubah menjadikan pekerjaan bisa banyak. Saya melihat ya banyak anak-anak mahasiswa, saya bulan sering ke Jogja juga nengok anak itu, ada yang bikin usaha ya, masing-masing yang bikin usaha kuliner macam-macam. Nggak apa-apa itu pupuk, nanti suatu saat dia akan menjadi usaha yang sukses. Bahkan walaupun tidak jalur, saya pernah ketemu dengan orang lulusan kedokteran hewan juga. Bulan saya pas anak saya itu dia cerita, saya ini lulusan kedokteran hewan Pak, dokter hewan ya. Tapi bidang saya tidak ada hubungannya dengan hewan apa, dia lulusan di bidang kuliner gitu. Ya, restoran, ya ada yang biro perjalanan segala macam. Tidak mesti kita nggak tahu ke depan seperti apa. Tidak mesti sesuai dengan katanya yang sesuai dengan jalurnya sekitar 30% katanya. 30%, menurut penelitian artinya orang yang kerja sesuai dengan sekolahnya gitu. Itu rata-rata enggak sampai 50%. Banyak yang lepas-lepas. Sama dengan saya itu kan basis politik juga nggak ada, basis guru nggak ada, dari guru juga jadi politisi. Jadi ibaratnya di partai kan nggak ada. Basic saya orang tua saya bukan orang partai, bukan orang pengusaha juga, petani biasa saya dari kampung. Biasanya nggak ada. Tapi akhirnya kita nggak tahu jalan hidup ke depan. Tapi Pak, begitu mengabdikan diri menjadi pengabdi rakyat, lantas ini orang tua gimana? Kok jadi ada yang halangi, setuju atau nggak setuju nih? Kan mesti pro kontra nih Pak. Tanggapan ya, keluarga. awalnya memang keluarga khususnya istri ya kan memang dunia baru dan kita tahulah kalau masalah politik itu kan katanya politik kotor segala macam yang sering orang nggak tahu. Tapi ya sebetulnya ya kita pelan-pelan untuk memahami yang kotor itu bukan politiknya, jadi kan person-personnya oknum. Jangankan di politik, di dunia perdagangan juga ada yang kotor, orang yang memasukkan barang ya kan, kemudian barang jelek dibilang bagus, itu kan kotor juga. Semua di lini pekerjaan itu ada. Mesti ada Pak ya? Ada, jadi tidak hanya politik saja. Cuma memang yang paling banyak disorot di dunia perpolitikan. Contoh lah, saya ingin sampaikan di sini. Pernah suatu ketika saya ketemu dengan istri Indakop yang di pasar itu. Dia cerita, ketika mengadakan sidak di pasar, melakukan tera itu ukuran timbangan. Dia katakan 70% treble. Apakah dengan dagang itu kotor? Kan enggak juga. Ya kan Rasulullah pun berdagang. Cuma kan personnya. Kalau ada orang terjun dalam politik, ada yang nakal, ya personnya juga bukan politik. Oknum Pak ya? Ya kembali oknum. Kalau itu semua, bahkan mohon maaf, mungkin di bidang keagamaan pun juga ada yang mungkin ada oknum yang nakal gitu. Kalau lembaganya sih tidak masalah, kelembagaan politik pun tidak masalah kalau kita keluar dengan benar. Apalagi ini kebijakan ya, kalau kebijakan itu dipegang orang yang nggak baik kan kebijakannya bisa salah juga kan gitu. Insya Allah kalau kebijakan itu pegang kebijakan baik, Insya Allah untuk memberikan kebijakan yang baik juga. Jadi kembali lagi, jadi bukan politiknya yang tidak baik, tetapi ya kembali person-personnya. Asal kita Insya Allah bisa menempatkan diri, Insya Allah. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi bukan politik kotor itu bukan lembaganya tapi oknumnya Pak ya. Semua di lini pekerjaan apapun ada. Ya mesti ada. Namanya oknum yang mencari keuntungan pribadi. Mungkin aja. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, demikian adalah biografi dari Pak Soeharno. Nah, tentunya dari penyampaian beliau hari ini tentu sedikit banyak bisa memacu semangat kita. Tentunya pesan beliau adalah tetap gigih, tetap berusaha, kerja keras dan juga ya Pak ya, pantang menyerah. Siang minum kopi di kali. Saya Lutfi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang-siang makan es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Redaksi 7, bersama saya Lutfiana Nisa.
Hari ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan salah satu istri dari toko pabrik yang ada di Kota Bontang. Tentunya teman-teman sendiri sudah pada penasaran siapa beliau. Nah, langsung saja dengan ibu ya. Ibu dia adalah istri dari salah satu anggota DPRD Kota Bontang. Untuk mengetahui jati diri beliau, bagaimana langsung saja kita tanya. Ibu, teman-teman sobat podcast Redaksi Tujuh ini ingin mengenal lebih dalam nih keluarga dari bapak sendiri. Nah, mungkin ibu bisa memperkenalkan diri, tanggal lahirnya, mungkin persalinnya di mana, dan juga latar belakang pendidikannya. Bapak ya, ibu juga saya. Dari bapak dulu ya. Bapak itu asli orang Sragen, lahir tanggal 3 bulan Maret tahun 1995. Kalau saya, dia lahir di Surabaya. Dia arek Surabaya. Surabaya. Lahirnya tahun 67. Ya, jadi selisih 2 tahun ini sama bapak. Kalau bapak itu dari tahun begitu lulus semua ya, itu sudah bisa menikah. Gimana sih Bu? Latar belakang pendidikannya ini sampai perguruan tinggi nih dari ibu dia sendiri. Kalau saya kebetulan cuma lulus SMA aja, karena begitu lulus SMA kita langsung dulu itu kerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Ya kerja ya, karena waktu itu memang kepinginnya gimana sih kerja gitu aja, nggak kepingin kuliah karena adik kan banyak, jadi adik yang kuliah. Kemudian kuliah itu aja SD-nya di Surabaya sampai SMA, kemudian ketemu sama bapak kemudian di Bontang. Ketemunya ini berarti Di Surabaya kan bapak sering dulu ngajar di Sidatra dan dinas luar. Nah, kebetulan pas kita bapak kan aktif di kegiatan Surabaya, ya itu sama-sama kita pas acara di Surabaya ketemu langsung. Iya. menjadi istri dari toko pabrik yang ada di Kota Bontang. Nah, ada nggak sih Bu kekhawatiran sendiri bagi dia kan sebagai orang yang mungkin ruang lingkupnya ini dibatasi gitu. Artian masyarakat luas kan kita bisa ngapain aja, gimana aja, berbicara pun tanpa batas gitu. Nah, kita sebagai salah satu pendukung dari Bapak, mana nih Bu suka dukanya? Ya mau tidak mau kita memang harus menjaga, ibaratnya nggak baperan ya. Kalau apalagi sekarang di medsos itu kalau baca-baca mas partai ini partai itu semua pengen ikut komen aja. Tapi kan apa yang kita ucapkan itu nggak mungkin kita tarik lagi. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu yang menurut kita baik, belum tentu orang berprasangka baik kan. Makanya itu kita, kalau saya pribadi, saya punya ide, punya Facebook, tapi saya nggak pernah berhubungannya dengan politik-politik itu. Berarti menjaga sekali Bapak Bu. Iya, saya juga kan anak-anak juga gitu kan. Jadi kalau kita diskusi politik ya ramainya di dalam rumah saja. Jadi kalau untuk di media sosial paling kita share masak-masakan, share yang hidup sehat, yang bikin kita senang lah. Jadi nggak semakin bikin ribut. Kalau yang politik yang kita juga kan mau yang adem aja. Kadang-kadang kita kan kalau lihat di berita sepertinya masing-masing kita itu kayaknya kayak gontok-gontokan, padahal kita kalau biasa aja. Cuman itu tadi masyarakat yang nggak paham begitu membaca berita melihat kayaknya partai politik yang ini kayak musuhan, padahal kita teman aja. Jadi untuk membuat masyarakat itu tenang, ya kita sendiri yang harus menciptakan ketenangan itu. Kalau bapak-bapak itu ya memang itu sudah tugasnya, ya sudah, kita nggak usah yang kadang-kadang kan jangan sampai bapaknya anggota dewan, ibunya melebihi bapaknya. Jadi biar aja yang jadi tugas bapak-bapaknya, ya ibunya nggak ikut-ikutan lah ibaratnya gitu. Latar belakangnya ini sebelum Bapak menjadi salah satu anggota dewan di Bontang, ada nggak sih Bu aktivitas yang dilakukan Bapak sebelum beralih ke sini? Bapak itu sejak ibu kenal memang aktif organisasi.
pertama kali ibu kenal bapak di tahun sekitar 95 itu bapak itu sudah ketua BKPRMI Bontang. Nah, kemudian waktu pindah terus ibu nikah pindah ke sini bapak sudah aktif juga ngurusi yang kayak ada acara festival anak soleh, pokoknya organisasi itu aktif bapak itu tiap sore tiap hari itu ada aja yang ditulisin gitu. Terus kan bapak ngajar di Jakarta juga dari tahun 91 sampai kemarin tahun 2010. Sebetulnya bapak pensiunnya kan 2020 ini. Nah, jadi waktu 2010 udah resign karena kebetulan bapak itu sama bapak punya usaha ternak ayam. Suka memang ternak bu ya? Iya, ternak ayam. Dan ternak ayam itu dimulai dirintis itu sejak ibu hamil anak pertama. Waktu itu tahun 2000-an, tahun 98 lah mulainya itu ya. Nah, begitu kita ada kesempatan resign, ya kita mau fokus ngurusin ayam. Tapi ternyata di perjalanan teman-teman memberi amanah. Nah, karena kan memang dari muda juga sudah aktif dulu di PKS. Kalau dulu kan keadilan ya, jadi PKS itu sudah aktif dari dulu. Jadi ya fokusnya mau ke ngajar karena belum begitu pensiun kemarin ya nggak bisa nolak lagi dikasih amanah. Nah, makanya kemarin ya sudah bismillah kalau memang ini jalan sama Allah untuk dikasih amanah ini ya kita kan nggak bisa nolak juga. Kalau Allah kasih memang ini ya jadi aja. Makanya ini terus akhirnya bapak. Tapi kalau dari segi usia kan kita waktunya pengennya sudah istirahat, pengen fokus ke usaha, mau pergi jalan ke sana ke sini kan nggak ada tanggungan. Ya. Berarti Bu, tanggapan Bapak ini dulunya sebagai seorang pendidik ya, dan juga aktivis organisasi ya. Gitu. Dari Bapak pernah diamanahkan sama teman-teman untuk maju dari Ibu sendiri, bagaimana Ibu atau enggak jangan dulu atau ada gimana nih? Ya dari awal ibu selalu bilang nggak usah. Ibu kan kepengennya bapak milik ibu sendiri. Iya dari awal. Memang tapi ya bapak kan bilang gimana orang mau kita diamanahin, kita sudah niatkan ibadah saja. Dan kita ibaratnya semua kebutuhan sudah cukup. Anak-anak juga kedua-duanya sudah kuliah di UGM kan, kita tinggal nunggu anak aja. Tapi ternyata jadi ya sudah. Ya mengabdikan diri terang iya, ya itu makanya kan kalau akhirnya kan di rumah kan kita cuma berdua sama bapak. Makanya bapak kalau misalkan ada perjalanan dinas ya diajak ibu karena kasihan ibu di rumah sendiri. Biasanya itu berdua mau ke kandang, mau ke Samarinda, ke Balikpapan berdua. Dulu waktu bapak masih dinas juga masih ngajar kalau dinas ikut juga ibu. Jadi ya sekarang ya jadi ikutin aja sudah kalau mau dinas tugas ya kalau ibu sehat, bapak juga waktunya luang diajak ya ikut juga. Kalau enggak ya ibu ada kerjaan di rumah ya ngurusin yang di rumah. Berarti mendukung apapun itu selagi positif ya. Iya. Apa sih pesan atau enggak buat pemuda milenial saat ini? Ya, pesannya anak-anak muda sekarang itu harus rajin belajar, terus ikut memperhatikan keperluan secara politik ya. Kita itu memang semuanya kalau bisa itu masuk ke politik, bukan dalam artian harus jadi anggota dewan misalnya, tapi ada perhatian. Jadi kalau seperti masalah kemarin anak-anak demo itu bagus, sebetulnya menunjukkan dia itu aware dengan masalah bangsa. Jadi kalau yang penting itu tadi nggak usah anarkis. Tapi memang kalau kita itu kumpul banyak orang banyak
itu cenderung seperti misalkan satu bilang gitu, pasti semua ngikut gitu. Misalkan ada yang ngajak bakar, pasti ya bakar, karena psikologis massa itu yang kita harus bisa menahan diri. Nah kalau ada masalah terus anak-anak muda itu cuma diam aja juga kurang bahagia. Makanya kalau bisa aktif semua. Kalau yang pintar sekolahnya ya sekolah, kalau yang pintar usaha ya usaha. Selain bapak yang kantor, kalau di rumah aktivitas lain bapak apa nih? Kalau sekarang begitu jadi anggota dewan tuh sibuk sih Mbak. Jadi kalau pulang sore malam biasanya rapat, ya itu aja. Kalau sama ngurus partai sudah itu, bersama ngurusin usaha yang ke kandang itu dulu tiap hari bisa, sekarang paling hari Sabtu aja, Minggu aja gitu. Terus yang kegiatan sosial ya biasa yang kami sama partai sama organisasi itu yang kayak dulu masjid itu ya seperti itu. Ada di belakangnya bapak terus memberi support, dukungan gitu ya. Iya. Kadang-kadang juga harus ibu balik ngingetin, ya memang bapak mesti lebih pintar daripada ibu ya. Tapi ibu kan harus sering ngingetin kalau misalkan ada tangan apa gitu dibaca dulu ya, jangan sampai nanti Kekhawatiran dia. khawatir gitu. Apalagi kalau tahu-tahu, nah kalau kayak undang-undang KPK itu kan ada kalimat yang memperkaya diri dan orang lain. Bahayanya itu kan kita nggak dapat manusia, tapi karena ada tanda tangan kita di situ dikirain kita memperkaya orang lain, padahal kita kan nggak paham kan. Makanya dibaca betul, dipelajari betul isinya apa suratnya itu. Kalau suami bilang insya Allah aman, karena kita kan kalau dari PKS kan ada komunikasinya kita, jadi aman lah insya Allah. Yang penting kita tidak menerima di luar yang haknya kita. Ya misalkan gaji kita ya sudah itu aja, gaji kita aja sudah kita terima. Kalau uang dari keluarga itu ya insya Allah nggak sah gitu. Aktivitas keseharian ibunya di rumah apa nih? Ibu itu orangnya rumahan sih, betul-betul nggak suka kegiatan di luar. Dari dulu suka di rumah, sibuk di rumah, ya ngurusin yang di rumah aja, sama ngurusin usaha ini kan. Itu aja suka. Kebetulan kan memang bapak juga lebih suka ibu yang di rumah. Komitmen awalnya memang kita itu aja, iya. Tapi ya nikmat aja. Sekarang kalau dipikir-pikir di rumah aja juga banyak yang harus dikerjakan, ngurusin anak-anak juga. Ketika sudah bapak di sini tuh, ibu ini gimana? Aduh kak, bisa bersalah deh, atau ya sudah deh, yang penting bukan daripada kok gitu. Itu betul, dari sekarang ini sudah 5 tahun lagi. Sudah itu ibu. Bapak sih iya bisa ya, tapi itu tadi kembali lagi ke soalnya kita ini bapak juga aktif di organisasi PKS kan, jadi keluarga besar di PKS ya terserah nanti. Jadi pasrah sama Allah, kalau memang Allah tentukan kita istirahat pasti kan nggak kepilih ya. Tapi kalau Allah tentukan kita masih harus kerja ya pasti kepilih lagi ya. Kalau sudah kayak gitu doanya ya supaya tetap sehat aja. Kan niatnya kita itu sekarang kayak bapak ibu ini mengingatkan ibadah kita. Jadi seperti ini apa enggak itu sudah pokoknya jalanin aja gitu, nggak jadi masalah ya. Iya, makanya dulu tuh bapak itu gini, kalau nggak kepilih alhamdulillah. Nah gitu, kalau nggak kepilih alhamdulillah. Begitu kepilih mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah mah. Berarti tugas yang diemban. Iya, jadi kita ini nggak boleh istirahat ini mas. Gitu. Ya sudah nanti niatnya ibadah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja sudah. Teman-teman podcast redaksi 7, dan semoga dengan adanya pemaparan atau nggak perkenalan lebih dalam dari Bu Dia, semoga kita lebih mengenal lebih dalam lagi tentang tokoh publik yang berada di Kota Batam ini.
bukan jangan sampai meninggalkan sejarah, jangan sampai perwakilan kita yang hidup di sana tidak mengenal gitu. Tapi dalam artian walaupun kita ingin menyampaikan sesuatu aspirasi, harusnya tetap berada di jalan sesuai dengan akalnya gitu ya. Saya Lutfi Rahmatullah Bisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.